Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Haleluya. Faster, deeper, wider, nothing impossible. Amen. Amen, amen. Baik umat Tuhan, saya ucapkan selamat pagi. Salam. Salam. Umat Tuhan, biasa saya mau supaya kita selalu respon firman Allah. Bilang di kiri kanan, kita sedang makaroni, makanan rohani. Amen. Kan di kiri kanan, makaroni sekarang. Amen. Oke, saudara enjoy. Baik, saudara yang kasih, hari ini kita masih sering berbicara tentang dari menunggu menjadi berlari. Apa saudara? Dari menunggu menjadi berlari. From waiting to running. Haleluya. Mari umat Tuhan, kita ambil Alkitab kita bersama-sama. Kita bangkit berdiri, saya mau kita membuka satu ayat yang sangat luar biasa di dalam Yesaya pasalnya yang ke-40. Saudara membawa Alkitab tentunya, saya mau supaya kita baca sama-sama satu ayat yang menjadi dasar perenungan kita. Dari menunggu menjadi berlari. Yesaya 40 ayatnya yang ke-31. Amen. Sama-sama kita lihat di Alkitab saudara. 2-3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yang percaya katakan amin. Bilang kiri kanan, minggu depan bawa Alkitab. Silakan duduk. Saudara yang kasih, Yesaya 40 ayat 31. Bisa lihat di depan sana. Di situ dikatakan bahwa orang-orang yang menantikan Tuhan mendapatkan apa saudara? New strength. Kekuatan baru, pengharapan baru. Mereka mendapatkan healing, mendapatkan restorasi, pemulihan, renewing of the strength. Sehingga mereka like the angel soaring, seperti Raja Wali yang terbang tinggi. Menunggu Tuhan bukan pasif. Menunggu sama dengan posisi iman yang aktif dan siap bergerak. Alasannya apa? Menunggu Tuhan melatih kepekaan rohani. Coba katakan bersama saya, menunggu Tuhan melatih kepekaan rohani. Saat kita menunggu, hati diselaraskan, pikiran diselaraskan, emosi diselaraskan dengan kehendak Tuhan, bukan keinginan daging yang berjuang melawan jiwa kita senantiasa. Mazmur 27:14 sangat terkenal. 2-3, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah, teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Umat Tuhan, dua alasan menunggu membentuk ketaatan sebelum terjadi percepatan. Yang pertama, Tuhan menguji ketaatan lewat proses menunggu. Orang yang taat dia akan mengalami satu fase yang namanya waiting for, waiting list. Daftar menunggu dengan aktif. Tuhan menguji ketaatan lewat proses menunggu. Dari Ulangan 8 ayat yang kedua dikatakan di sana, untuk merendahkan hatimu dan mencoba engkau, untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Masa menunggu bukanlah apakah. Sekali lagi, masa menunggu bukan penundaan, tetapi ujian ketaatan. Masa menunggu bukanlah penundaan, tetapi apa saudara? Ujian ketaatan. Tuhan melihat apakah kita taat walau janjinya belum digenapi. Apa yang terjadi kalau saudara sudah di ruang tunggu dan dikatakan sebentar lagi pesawat tunggu aja, tapi saudara jalan-jalan shopping dulu di mall, saudara yang kasih. Saudara akan ketinggalan. Waktu menunggu adalah ujian ketaatan. Ini prinsip yang sangat penting. Ketaatan inilah yang menentukan apakah kita layak memasuki percepatan, faster,
Apakah saya bisa terlibat dalam gelombang yang cepat, seperti aliran sungai yang begitu berjalan dengan cepat? Di dalam Kejadian, pasal yang ke-16, kita belajar satu prinsip di sana, ayat 1-3, perhatikan. Bagaimana ujian ketaatan dialami oleh pasangan Abram dan Sarai. Pada waktu itu mereka masih nama lama. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. 2, berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Padahal Abraham tidak tahu, Abram tahu saja Tuhan kasih, cuma Sarai karang, saudara kasih. Ya. Karena itu, baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Kalau tidak dengar dimarahin mungkin, saudara kasih. Lalu yang ketiga, jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu Abram memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Wow. Ini fenomena yang Sarai tipe orang yang tidak sabar. Akibatnya ia membawa Abram. Coba katakan Sarai Abram. Come on. Ya, oke. Sarai tipe orang yang tidak sabar. Akibatnya ia membawa Abram masuk ke dalam skandal dengan Sarai. Ketidaksabaran Sarai membuatnya mengandalkan solusi manusiawi, bukan waktu Tuhan. Sarai melihat janji Tuhan belum tergenapi, dan dia memilih untuk mempercepat dengan cara sendiri. Sehingga ia mendorong Abram masuk ke dalam rencana yang tidak berasal dari Tuhan, alias skandal made on herself. Skandal yang dikerjakan oleh dirinya sendiri, yaitu Sarai. Akibatnya apa yang terjadi? Lahirlah konflik, luka relasi, dan dampak panjang dalam sejarah umat manusia sampai hari ini. Peperangan di Timur Tengah antara keturunan Abraham dan keturunan Ismail. Atau Ishak dan Ismail, mereka bertempur. Umat Tuhan, apa yang kita pelajari dari sini? Ketika ketidaksabaran memimpin keputusan, iman digantikan oleh logika manusia, dan hasilnya sering membawa masalah, bukan janji. Katakan, janji bukan masalah, come on. Ya. Yang Tuhan mau janji bukan masalah. Yang Tuhan berikan janji bukan masalah. Mengapa Sarai bisa melakukan hal ini? Lama menunggu melelahkan iman. Sarai menunggu 10 tahun tanpa melihat penggenapan janji. Waktu yang panjang membuat iman mudah untuk bergeser dari percaya menjadi mengatur. Trust to be managed. Dari percaya menjadi manajer. Dari percaya, bosan percaya karena percaya harus menunggu. Daripada tunggu lama-lama, sini gua yang atur, kata orang Jakarta. Orang Kupang bilang, kasih beta atur sah, lu lama mati. Umat Tuhan menunggu lama tanpa memperbarui iman sering melahirkan keputusan apa? Keputusan apa, kawan? Terburu-buru. Itu yang terjadi. Bagian pertama dari kenapa Sarai melakukan itu. Karena dia tidak punya kemampuan untuk taat. Orang yang taat pasti sabar. Amen. Yang kedua, tekanan budaya dan logika zaman itu. Di budaya timur dekat kuno, istri mandul dianggap gagal dan memberikan budak untuk melahirkan keturunan adalah praktik yang diterima secara sosial. Sarai memilih cara yang normal menurut budaya, bukan cara setia pada janji. Tuhan mau setia pada janji
Tapi karena Sarai tidak mau setia pada janji, bosan menunggu, maka dia ambil cara normal menurut budaya, normal menurut tetangga, kolega, teman, dan saudara. Itu normal. Apakah budaya ini diterima di kota Kupang? Para pria menggumam, itu berbahaya. Kita punya satu di rumah sudah repot, apalagi punya 2 dan 3. Itu normal di budaya di Timur dekat kuno. Bukan di kota Kupang. Yang ketiga atau bagian C, Sarai ingin membantu Tuhan menggenapi janjinya. Sarai tidak menolak janji Tuhan, tetapi mengubah metodenya. Dia bilang, Tuhan saya percaya janjimu anak. Tapi kali ini anak yang saya mau, ini metodenya pakainya begini. Dia menolak cara Tuhan, dia memakai cara. Metode artinya cara untuk mencapai sesuatu. Dia berpikir mungkin inilah cara Tuhan bekerja. Ini bukan pemberontakan, tetapi iman yang tercampur. Ini bukan pemberontakan, tapi apa saudara? Iman yang mixed faith. This is no rebellious act, but mixed faith. Iman yang bercampur. Sambil tunggu Tuhan, saya campur-campur. Siapa tahu campuran saya diterima oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih, bukan menentang Tuhan, tetapi tidak sepenuhnya percaya pada waktunya. Percaya ketaatan sama dengan menunggu waktu Tuhan. Coba bersama saya katakan. Percaya ketaatan sama dengan apa? Menunggu waktu Tuhan. Sarai tidak menolak janji Tuhan. Ia percaya bahwa Tuhan akan memberi keturunan kepadanya. Namun dia tidak mempercayai cara Tuhan sepenuhnya. Ketika Tuhan berjanji, di tengah jalan dia tidak mampu menunggu. Lalu dia rubah metode Tuhan dengan metodenya sendiri. Jadi masalahnya bukan ketidakpercayaan pada janji, tetapi ketidakpercayaan kepada proses. Ya, ini penting untuk kita lihat. Seringkali kita masih percaya, tapi kita tidak mau melewati proses. Percaya harus melewati proses. Apa saya katakan? Come on, come on. Yes, you are right. Benar, kita semua. Percaya harus melewati apa? Proses. Dan Sarai tidak melakukan itu. Dia percaya, tapi prosesnya dia atur sendiri. Amsal 3 ayat yang kelima berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada metodemu sendiri, pengertianmu sendiri. Umat Tuhan, iman yang masih ingin mengendalikan hasil. Dia percaya, dia tidak mau taat untuk menunggu, tapi dia percaya sambil dia kendalikan. Saya percaya dan harus jadi begini. Ini membawa kerugian-kerugian, tapi puji Tuhan, Tuhan itu baik. Haleluya. Amin saudara. Amin. Tuhan tidak dapat dibatalkan, digagalkan gara-gara seseorang yang bersalah. Kalau seseorang yang bersalah lalu rencana Tuhan gagal, berarti Tuhan kalah dengan satu orang. Dengan satu orang aja Tuhan gagal, apalagi Tuhan urus 8 miliar manusia lebih kurang ada hari ini. Amin. Amin. Tuhan pasti gagal. Masa dengan Sarai aja Tuhan gagal? Kalau Tuhan gagal dengan Sarai, berarti Tuhan gagal dengan semua. Dengar saudara yang kasih, kesalahan saya dan saudara tidak akan menggagalkan rencana. Kita mengalami penundaan-penundaan yang mungkin kita mati, baru generasi kita dapatkan. Yang seharusnya tidak perlu tunggu kita mati, masih hidup kita bisa enjoy the promise, bisa menikmati janji itu bersama anak cucu keturunan kita. Tapi karena kita tidak mau menunggu, akibatnya kita mau berubah. Tapi ingat, waktu perjalanan hidup ini sudah ada tanggal expire-nya. Amin. Hari mati saya dan saudara sudah ada tanggalnya. Bisa kata amin kok? Semua masih terpukau dengan kejadian minggu lalu. Karena kejadian minggu lalu sangat memukul kita semua.
Yang seharusnya menurut saya bisa diatasi, saudara. Tapi karena oke lah, udah selesai semuanya. Tapi pastikan, bilang kiri kanan, tanggal expire-mu sudah ada. Kasih tahu di kiri kanan. Nah. Jadi penundaan ini kalau Anda tidak waspadai, nanti waktu expire time itu tiba, kamu gone, kamu pergi. Tapi Tuhan berjanji itu akan digenapi pada generasi yang berikut. Karena Tuhan tidak pernah menyangkal dan menarik janjinya kembali. Hanya kita yang menunda, kita yang menanggung risiko. Katakan, siapa yang menunda, dia yang menanggung risiko. Come on. Yeah. Dan risiko panjang sampai hari ini, keturunan daripada Abraham dan Sarah yang sudah mengalami reformasi itu ditanggung oleh saya dan saudara. Gereja dibakar, gereja diomelin, penginjilan dibatasi, orang Kristen dianiaya gara-gara tidak sabar menunggu. Nah, umat Tuhan, perhatikan ini. Iman yang sejati berkata, bilang apa saudara? Tuhan memimpin. Iman bercampur kontrol berkata, bilang apa? Tuhan aku percaya, tapi aku atur caranya. Serai menggeser posisi dari percaya menjadi pengelola. Katakan, saya percaya bukan pengelola. Come on. Saya percaya pada janji Allah, bukan pengelola janji Allah. Amen. Kita adalah promise keeper. Coba buka tangan, saudara, katakan, saya pemegang janji. Yes, you are. I am. Kita semua adalah pemegang janji. Jangan coba-coba menggeser posisi dari percaya menjadi mengelola. Korelasi dengan zaman ini bagaimana? Apa hubungannya dengan zaman ini? Ketika janji belum terjadi, manusia cenderung mengakali proses. Pikir-pikir kira-kira gimana nih ya? Belum jadi itu gimana? Dan itu banyak terjadi di mana-mana. Banyak terjadi di mana-mana. Pelayanan dipercepat dengan kompromi integritas. Berkat dikejar dengan cara instan. Relasi dibangun di luar prinsip firman Allah. Ini bagian-bagian komponen-komponen yang terjadi ketika janji belum terjadi, kita cenderung mengakali proses. Prosesnya panjang, kita bikin pendek dengan percepat kompromi integritas. Ini dalam. Berkat dikejar dengan cara instan. Relasi dibangun di luar prinsip firman. 3 komponen ini membuat banyak konflik terjadi dalam kehidupan keluarga, pribadi, kehidupan pelayanan, kehidupan satu bisnis, satu usaha, satu komunitas. Banyak terjadi kalau kita tidak waspada. Akan banyak hal yang terjadi kalau kita tidak waspada. Sama seperti Sarai. Tujuan rohani, metode duniawi. Apa saudara? Tujuan rohani, metodenya duniawi. Ini bisa terjadi dengan kehidupan kita. Kita bahasa roh, kita penuh Roh Kudus, tapi operasionalnya duniawi. Kita mesti koreksi dan memperhatikan senantiasa. Apakah itu relevansi dengan keadaan kita hari ini? Karena ini halus, tapi ini sedang dan bisa terjadi. Yang berikut, tekanan sosial sering lebih keras daripada suara Tuhan. Ya, makanya kita sekarang, kita pastikan bahwa kita tidak boleh menjadi pembawa tekanan sosial kepada orang sekitar kita. Ya, lihat orang belum menikah, mana lu pasangan? Sini, bekas tunjuk pasangan. Sini bekas tunjuk, desa mau sini. Lu mau lihat pasangan? Lu lihatin, begitu pak, nah itu pasangan saya. Kenapa? Karena kita berpikir bahwa seolah-olah kalau orang tidak menikah, itu hina. Lalu akibatnya orang tidak mau datang, betapa malas ikut di sana. Di sana orang bersama, mana lu pasangan, mana lu pasangan? Lu pun gigi itu. Nah, karena saking jengkel tuh. Stop. Bilang kiri kanan, stop. Nah,
Seolah-olah bahwa kalau orang tidak menikah, itu orang gagal fatal. Itu bukan wanita, itu bukan pria. Itu angan-angan, itu bayangan. Lu menikah dulu baru manusia. Dan kalau sudah menikah belum ada anak lagi, lu percuma. Kalau sudah menikah banyak anak lagi, lihat dulu. Tidak tahu urus anak banyak anak. Semua salah habis. Lama-lama Tuhan Allah lu turun, beta naik sah. Oke? Stop membawa beban sosial. Sarai membawa beban bagi Abraham. Dia bilang, papi 10 tahun ini. Padahal itu baru 10 tahun. Ternyata tunggu berapa tahun? Come on. 25. Papi, saya kan gak punya anak. Kamu tahu aku tidak. Pada Abraham itu tidak tahu. Sarai yang karang-karang saja. Abraham tahu bahwa keturunannya seperti bintang di langit. Tapi Sarai tidak percaya karang firman. Abraham tidak tahu, dia bilang Abraham tahu. Lalu dia libatkan Abraham dalam skandal. Apalagi saudara yang kasih? Beban sosial. Lu dari dulu main motor terus, main motor terus, main motor terus. Main sini, beta ada mobil, ini ada mobil. Sini lu lihat yang ini 200 juta. Lu mau tambah beta berapa? Bayar mobil. Hah? Lu main kritik beta bawa motor terus. Tambah berapa? Soalnya beta tanya omong, mulai sekarang stop. Lu kalau omong lu tambah 1.000. Akibatnya apa? Orang jengkel lihat kau jalan kaki mau lari lurus. Kenapa? Karena tukang bertanya. Nah. Emangnya pakai motor itu salah? Anak Papua saja dia bilang kawan-kawannya, Papa, teman-teman saya bawa kijang, bawa mobil kuda. Papanya sudah, saya kirim babi kasih kamu. Dia bilang oke, Papa. Lalu papanya kirim babi ke dia. Apalagi? Bilang kiri kanan, kau pasti ahli. Ahli bawa beban sosial. Apalagi? Lu perumahan ini dari itu. Lu perumahan SMP, PPMT. Rumah sangat sederhana sekali mati pun. Kita tidak pernah bawa satu batako. Tapi kita kritik sepertinya kita perancang. Apalagi saudara yang kasih? Lu dari dulu begini saja. Suami istri kalau sudah bertengkar, lu dari begini saja suami. Kalau beta lagi lu mau apa? Lu mau apa? Beta falungku selalu. Berandalan beta lapor pendeta. Lu lapor pendeta, beta lapis lu dari pendeta sekaligus. Lu pendeta aja lu apa? Jangan coba-coba sebutkan nama saya. Oke? Jangan membawa dan jangan menjadi pencipta beban sosial. Kalau lihat orang belum nikah, wih lu nih happy sekali ya. Lu kemana-mana sedih, aduh. Beta nih suara anak mau pergi mana-mana masih berpikir. Tapi lu nih langsung jalan jadi memang, sorry. Jangan kasih di sini. Okay. Bilang kiri kanan, beta kenal satu orang kayak begitu. Dan saya harap orang itu tidak ada lagi di sini. Oke, kalau ketemu orang pakai motor, wih, lu nih setia, rumah jauh juga pakai motor, Tuhan berkati lu ya. Kalau lihat orang punya rumah kecil sederhana, kapan ya kau tempat rumah, kau berdoa, Tuhan berkati kamu, walaupun kecil-kecil, tapi ada surga di dalam. Orang semangat kan? Ayo kau bikin konsel di rumah. Rumah ini kecil, so tidak apa-apa. Buka tenda, kalau tidak tenda buka payung. Kau berdiri sana berdoa. Amin. Haleluya. Jadi pembawa kabar yang baik. Amin. Kalau tidak nanti saudara kekasih kita menjadi Sarai. Pembawa beban mental bagi suaminya. Karang-karang bagi suaminya. Akibatnya suaminya tidak mampu membuat keputusan yang tepat, tanggung resiko dan keturunannya sampai hari ini. Yang berikut, tekanan apalagi? Banyak orang percaya akhirnya menurunkan standar ketaatan demi terlihat apa saudara? Berhasil. Pada 9 beta angkat anak saya sudah.
Angkat sembarangan. Begitu anak tamat SMA, anak lari pulang. Lu rugi besar. Kok bisa angkat di orang tua masih hidup nah? Kita tunduk standar kan? Daripada ngomong sudah, beta ambil motor curian. Perlu tahu beta juga motor, daripada beta juga ambil auto. Padahal autonya tidak benar. Pajak 5 tahun tidak bayar. Yang penting pakai auto. Begitu ada tilang langsung sengaja kasih mobil macet buka. Polisi bilang lu pegang mobil mau ke? Iya mau ke mana STNK? Saudara lihat. Yang berikut, ketidaksabaran melahirkan apa saudara? Ismail apa? Come on. Keputusan di luar waktu Tuhan mungkin terlihat berhasil dari awal, tetapi membawa konflik jangka panjang. Ya, konflik jangka panjang. Ismail melambangkan hasil cepat yang tidak pernah menjadi pengganti janji Tuhan. Hasil cepat tidak pernah mengganti janji Tuhan. Amen. Umat Tuhan, menunggu memang berat. Ada yang saya bisa katakan amin? Menunggu memang berat. Tetapi mempercepat dengan cara sendiri seringkali berat tapi murah. Coba katakan berat tapi murah. Karena Yesus bayar. Setiap ketaatan kita sudah dibayar oleh Yesus. Karena Alkitab berkata, Yesus taat sampai mati. Bilang kiri kanan, ketaatanmu sudah lunas dibayar. Nah, kalau ketaatan itu mobil, sudah lunas dibayar, saudara mau pakai? Kalau ketaatan seperti mobil, saudara mau pakai? Karena sudah lunas dibayar. Ya pakai saja, kenapa sudah dibayar? Saya yakin ketaatan kita bisa kita lakukan karena Yesus sudah taat. Amin. Yesus bisa minta malaikat datang, lapis itu orang-orang yang, atau pukul mereka semua seperti yang satu, Herodes. Ada kan Herodes, karena tampar lalu mati. Tapi Yesus tidak melakukan itu semua. Karena saya dan saudara dia lakukan itu semua. Amin. Nah umat Tuhan, sekali lagi, menunggu memang berat tetapi mempercepat dengan cara sendiri seringkali mahal harganya. Tuhan tidak membutuhkan bantuan kita, Ia mencari ketaatan kita. Kasih tahu di kiri kanan kayak begitu, come on. Jangan jadi pembantunya Tuhan, amin. Sarah tidak jadi pembantunya Tuhan, dia tidak jadi pembantunya Abraham, dia jadi pembantunya Tuhan. Padahal Tuhan bilang, lu gak usah bantu saya janji itu saya tahu, saya tidak akan pernah lupa. Tapi sayang, semuanya sudah terjadi. Umat Tuhan, Tuhan mempersiapkan karakter sebelum percepatan. Ini penting. Apa saya katakan? Tuhan mempersiapkan karakter sebelum percepatan. Agar kita tidak roboh saat berlari. Janji datang seiring dengan karakter yang dibentuk. Itu adalah cara Tuhan. Kalau kita coba untuk menghadirkan janji digenapi sebelum karakter kita siap dibentuk, maka kita akan hilang dari peradaban. Berapa banyak orang sudah diberkati, tidak lagi datang ke gereja, tidak berdoa, tidak kasih perpuluhan, tidak lagi aktif untuk gereja. Kenapa? Sudah punya semuanya. Minggu sampai minggu sibuk segala macam. Kenapa kamu tidak ke gereja? Wih, pekerjaan banyak. Nanti giliran sakit, ada masalah, baru dia bilang mau jadi full time. Oh, terlambat. Itulah Ismail modern. Orang tidak bersabar. Karakter first. Bilang kiri kanan, karakter first. Nah, karakter paling utama. Kenapa? Karena kalau kita tidak waspada, kecepatan kita belum pada waktunya akan membuat orang lain iri hati dan jengkel dan marah, dan membuat orang lain bisa menjadi gosip dan melakukan yang jahat kepada kita. Karena belum waktunya. Ketika kita memaksa janji itu sebelum waktunya, kita rentan. Kita mudah menjadi mangsa
menjadi victim dari fitnah, gosip, dan mudah hancur. Karena karakter adalah fondasi. Karakter adalah apa, saudara? Fondasi. Kalau kita tidak punya fondasi, Anda tidak bisa membangun rumah yang tinggi. Kios kecil oke, tapi rumah bertingkat, sorry, nggak bisa. Yang kedua, kekuatan baru mengalir dari hadirat Tuhan. Bilang di kiri kanan kayak begitu. Yes, pemulihan sejati lahir dari perjumpaan, bukan dari aktivitas. Banyak orang mau pulih tapi mereka tidak berjumpa dengan Tuhan. Mereka hanya rubah aktivitas. Akibatnya mereka tidak alami pemulihan dan pertolongan Tuhan. Hadirat Tuhan memulihkan roh yang lelah. Bukan hanya fisik yang lelah tetapi jiwa dan iman dipulihkan saat kita berada di hadirat Tuhan. Satu ayat luar biasa dari Mazmur 16 dikatakan ayat 11 bilang apa? Engkau memberitahukan kepadaku apa? Jalan kehidupan. Di hadapanmu ada apa? Sukacita yang bagaimana? Di tangan kananmu ada apa? Nikmat senantiasa, katakan amin. Alkitab mengajarkan kalau kita berjumpa dengan Tuhan, mengalami Tuhan, mengalir apa yang Tuhan mau, sungai itu dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami nikmat tiada taranya. NTT, apa saudara? Nikmat tiada taranya. Amin. Bukan nasib tidak tentu. Umat Tuhan, hadirat Tuhan, mata rohani dibuka. Di hadirat Tuhan, mata rohani kita dibuka. Amin. Untuk apa? Melihat tujuan ilahi, bukan sekedar rutinitas. Kita bisa melihat hadirat Allah. Di dalam hadirat Tuhan, kita bisa lihat perjalanan hidup kita. Dua alasan mengapa hadirat Tuhan itu penting. Yang pertama, hadirat Tuhan membawa pewahyuan dan kejelasan arah. Ini sangat penting. Makanya kenapa orang bilang cari Tuhan, cari Tuhan. Kenapa kita cari Tuhan di awal tahun? Karena kita yakin arah ada di dalam tangan Tuhan. Amen. Umat Tuhan, di dalam Lukas 24 ayat 3 bisa dikatakan, maka terbukalah mata mereka dan mereka pun apa? Mengenalnya. Waktu berjumpa dengan Yesus, mata terbuka kenal. Nah banyak orang matanya belum terbuka karena berjumpa dengan pendeta, hanya berjumpa dengan majelis, waktu mau menikah, mau dibaptis, dia kelihatannya berjumpa dengan Tuhan. Padahal bohong, gak benar. Akibatnya apa? Dia tidak kuat dalam iman yang dia deklarasikan. Karena dia tidak pernah berjumpa dengan Tuhan. Dia tidak pernah melihat Tuhan. Murid-murid di Emmaus sebelumnya mereka berjalan dengan rutinitas dan kekecewaan. Tetapi saat Yesus hadir, mata rohani mereka dibuka dan mereka kembali melihat tujuan ilahi. Haleluya. Katakan, berjumpa dengan Tuhan membuat mata terang. Come on. Ya, mata terbuka. Yang kedua, hadirat Tuhan mengalihkan fokus dari aktivitas kepada kehendaknya. Mazmur 27 ayat 4. Sama-sama kita baca. 2, 3. Berapa hal? Satu. Berapa hal? Come on. Satu hal telah ku minta. Diam di rumah Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan. Haleluya. Diam di rumah Tuhan. Orang yang berdiam dengan Tuhan, pekerjaannya selalu menyaksikan kemurahan Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Sudah lihat? Dia hanya minta berapa hal? Berapa hal? Satu hal. Diam di rumah Tuhan. Ini permintaan yang sudah mencakup semuanya. Kalau sudah diam di dalam rumah Tuhan, ada berkat di rumah Tuhan, ada pertolongan di rumah Tuhan, ada damai sejahtera di rumah Tuhan, ada promosi dalam rumah Tuhan, ada kelimpahan dalam rumah Tuhan, ada Tuhan dalam rumah Tuhan. Coba lihat tangan saudara, katakan, minta yang benar. Satu hal dia bilang, kita belajar dari pemazmur ini. Umat Tuhan, di hadirat Tuhan Daud tidak terjebak pada kesibukan kerajaan. Padahal dia tuh raja, dia akhirnya sibuk dengan urusan-urusan kingdom business. Tetapi melihat prioritas utama, kehendak dan rencana Tuhan atas hidupnya. Makanya dia bilang, satu hal telah ku Tuhan, jangan sampai aku terlena dengan semua kerajaan, keberhasilan, kemakmuran yang saya punya Tuhan. Satu hal telah ku minta,
Dan dia selalu minta satu hal, diam, artinya punya relasi dengan Tuhan. Jadi, rutinitas mengisi waktu, tetapi hadirat Tuhan, kita tidak isi waktu di doa puasa. Kita sedang memulihkan visi hidup kita. Itu intinya, saudara kasih. Kalau orang bilang, buang-buang waktu, Anda keliru. Kita tidak. Di hadirat Tuhan dalam doa dan puasa pribadi maupun bersama komunitas, kita sementara memperbarui cara kita memandang, cara kita melihat. Amen. Yang ketiga, tahun 2026 adalah tahun apa, saudara? Berlari bukan berjalan. Dengar, saudara, waktu kita ini sudah terlambat. Menurut saya pribadi, kalau saudara mau percaya silakan. 2026 puncaknya akan masuk dalam 2028 di pertengahan 2029. Dan momen-momen itu akan sangat menuntut dari sekarang, bahkan sudah dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu kesiapan pribadi komunitas yang matang, yang membuat gereja akan siap menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang terburuk, yang Yesus berkata belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi kecuali pada masa kesusahan besar itu terjadi. Itulah sebabnya kita harus menjadi jemaat yang aktif, bukan pasif. Ya, mungkin 2027 lagi, 28 lagi ada jemaat-jemaat yang sakit, yang meninggal, saya lihat, tidak aktif, itu bukan itu jemaat. Saya dulu aktif, ya, kan tidak aktif. Orang bank aja kalau kamu tidak aktif rekeningmu ditutup. Tutup kan Anda? Tutup. Itu yang duniawi saja mereka prinsip seperti itu, apalagi di sorga. Nah, gereja mesti belajar apa? 2026 sampai 2028, tengah-tengah 2029 ini masa-masa yang sangat, tidak tunggu nanti, sekarang. Bilang kiri kanan, sekarang masa persiapan, come on. Ya. Harus dibentuk, harus ditempa, haleluya, amen. Dilabrak dengan berbagai macam hal yang kecewa, jengkel, marah, boleh terjadi. Tapi saya keluar dari orang-orang penuh kasih dan pengampunan. Katakan amin. Setelah menunggu Tuhan memanggil untuk melaju. Bilang kiri kanan, gaspol. Kata, gaspol. Saudara lihat, setelah menunggu, Tuhan memanggil kita untuk melaju, gaspol. Kekuatan yang dibaharui menuntut respon tindakan. Kalau saya menantikan Tuhan, dapat kekuatan baru, lalu tidak duduk di teras sambil menantikan apalagi. Tapi saya keluar dari masa penantian, saya turun di medan pertempuran dan mulai berlaga dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Yesaya 40 ayat 31 sama-sama kita baca sekali lagi. Orang-orang, ganti nama saudara, 2, 3. VLC yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ganti orang di kiri kanan punya nama. Seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan apa? Kekuatan sayap. Ganti orang di kiri kanan punya nama. Amin. Berlari dan tidak menjadi lesu. VLC berjalan dan tidak menjadi. Haleluya. Umat Tuhan. Yesaya 40 ayat 31 menegaskan berjalan, berlari, tidak menjadi lelah. Artinya apa, saudara? Artinya apa? Kemajuan rohani. Ada progres rohani. Bukan kemajuan yang tinggal tetap. Nah, saudara kayak enggak sih? Mereka yang siap secara rohani akan melangkah lebih cepat tanpa kehilangan arah. Apa artinya lari cepat tapi jalurnya salah? Tapi kita sudah jalur cepat, pas sasaran. Amen. 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 Haleluya. Ada satu ilustrasi yang bagus. Coba Anda bayangkan seorang pelari maraton. Dia tidak berlari dulu, tetapi dia berdiri tenang, ambil sikap, posisi, mengatur napas, memfokuskan mata ke depan. Saya punya cucu kemarin dia balap, dia lihat ke belakang terus, saudara kasih. Nggak bisa, dia mesti lihat ke depan. Lalu apa yang terjadi? Menurut Anda, sikap yang Anda sedang lihat di foto ini, di gambar ini, apakah orang ini malas?
Apakah orang ini malas? Cuek? Masa bodoh? Jadi apa? Jadi apa? Siap apa? Yang paling tepat, orang ini sedang menantikan. Menantikan apa? Menantikan tembakan. Lari. Dia sementara apa, saudara? Menanti itu adalah kekuatan. Kekuatan untuk apa, saudara? Berlari. Itu berbeda dengan duduk omong kosong. Gosip. Gosip pria itu berbeda, saudara. Gosip pria itu membuang energi. Tapi kalau menanti itu memasukkan, infus. Memasukkan energi. Oke? Jadi orang ini, ia sedang menunggu aba-aba karena jika berlari sebelum waktunya, apa yang terjadi? Diskualifikasi. Dia sedang menanti dengan full konsentrasi. Namun saat tembakan start berbunyi, dia mulai langsung berlari. Semua persiapan yang dilakukan dalam diam kini berubah menjadi gerakan penuh tenaga. Yang mengerti bisa katakan amin. Sudah lihat? Persiapan di dalam diam. Coba katakan persiapan di dalam diam. Membuat saya sanggup berlari. Come on. Kenapa kita bikin 2 puasa 21 hari? Yang mau ikut lagi 14 hari nggak ada masalah. Yang mau ikut lagi 7 hari nggak ada masalah. Ada 30, 60, 100 kali. Haleluya. Amin. Amin. Jangan membuang waktu. Mumpung ini baru tanggal 11. Haleluya. Diam tidak berarti lemah. Oh, saya rugi 21 hari. No. Bayangkan orang itu. Dia punya persiapan yang matang. Karena begitu bunyi, saya percaya setelah doa puasa, Tuhan akan berikan kepada kita petunjuk-petunjuk lagi. Amin. Gereja Tuhan, dengar saya. Anda harus punya waktu untuk menanti. Amin. Karena menanti bukan lemah. Justru menanti, dia menampung kekuatan yang baru. Katakan menanti menghasilkan kekuatan baru. Come on. Yes. Bukan membuang tenaga, bukan membuang waktu. Umat Tuhan. Dan saat Tuhan berkata, sekarang kita tidak lagi menunda, kita berlari. Kenapa? Karena kita sudah menanti. Makanya kenapa berlari tidak menjadi lelah dan lesu dan pingsan. Haleluya. Mari baca bersama saya kalimat ini. 2, 3. Tahun 2026. Apa saudara? Tahun 2026 bukan tahun lelah di tempat start, tetapi tahun berlari dengan kekuatan dari haleluya. Mari kita baca ulang ini sambil berdiri. Sambil berdiri, saudara yang kasih. Haleluya. Berdiri dulu, saudara yang kasih. Come on. 1, 2, 3, come on. Tahun 2026 bukan tahun lelah di tempat start, tetapi tahun berlari dengan kekuatan baru dari Tuhan. Katakan amin. Mari kita doa jemaat bersama-sama. Kita doa ini sama-sama, katakan. Tuhan, kami menunggu dengan iman. Kami menerima dengan kekuatan baru. Kami berlari dalam panggilan-Mu. Kami tinggalkan kelelahan lama dan masuk tahun 2006 dengan roh yang diperbarui dalam nama Yesus. Amin.